Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa diberikan kita semua. Baiklah, pertama-tama minta hormat Ibu Siti Fatona MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan sebelum saya memulai presentasi atau video pembelajaran kali ini, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Kemarin saya Baktiar, mahasiswa dari Universitas Ekonomi Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Angkatan 23. Baiklah teman-teman, uh, pada kesempatan kali ini izinkan saya uh, mempresentasikan materi terkait pelaporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 materi utama. Itu pertama laporan penelitian, laporan kegiatan, habis itu kita menelusuri laporan penelitian dan juga menelusuri laporan kegiatan. Lanjut, sebelum saya masuk ke materi inti kita, saya jelaskan sedikit. uh, Pertama-tama, uh, jadi teman-teman, materi ini dimulai dengan latar belakang seperti yang kita tahu di era sekarang ini di tengah banyaknya pelaporan yang harus kita lakukan untuk menyampaikan sesuatu yang telah kita lakukan, kita dihadapkan untuk membuat suatu laporan. Baik untuk itu laporan penelitian ataupun laporan kegiatan. Untuk itu di sini saya akan membahas materi ini agar kita semua tahu bagaimana cara untuk membuat dan melaporkan hasil penelitian dan kegiatan. Selanjutnya masuk ke materi pertama, laporan penelitian. Sebelum di laporan penelitian, di sini saya memberikan definisi dan juga uh, pada poin kedua yaitu tentang pentingnya sebuah struktur dari laporan penelitian. Masuk ke poin pertama, penelitian. Ini laporan penelitian menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menyajikan hasil dari suatu proses penelitian secara sistematis dan lengkap. Dokumen dari laporan penelitian ini berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah penelitian telah kita lakukan, serta menjadi sumber informasi bagi orang lain yang tertarik pada topik yang kita teliti. Nanti teman-teman masuk ke poin kedua. Di sini saya masukkan poin bahwa kita sebagai pembaca ataupun pembuat laporan penelitian harus memahami atau memperhatikan yang namanya struktur. Hanya saya masukkan poin pentingnya struktur laporan penelitian. Tentu saja masuk ini saya jelaskan terkait seberapa pentingnya struktur dan laporan penelitian. Dengan struktur laporan penelitian yang jelas, membaca dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka cari dan memahami alur dari pemikiran dari penelitian kita. Itu plusnya untuk minusnya ketika kita tidak memperhatikan sebuah struktur dalam penelitian, maka itu akan membuat terjadinya kebingungan dalam memahami sebuah penelitian. Karena yang tadi strukturnya tidak lengkap dan juga kurang baik, dan juga membuat kurang kredibel data yang kita sampaikan dalam penelitian, dan dari penelitian kita tuh sulit untuk dinilai. Oleh karena itu, memperhatikan struktur dalam laporan penelitian adalah
langkah yang krusial dalam menunjukkan hasil penelitian secara efektif. Sini kita harus mampu memahami seberapa penting laporan struktur laporan penelitian agar kita dapat membuat dan juga ketika kita jadi pembaca kita dapat memperhatikan untuk laporan penelitian ini untuk sebagai uh, acuan pembuatan laporan penelitian yang sesuai dengan standarnya dan juga dapat dibaca dan dapat laporannya ini dapat efektif dan efisien bagi pembaca dan juga peneliti lainnya. Lanjut materi selanjutnya. Tadi kita membahas laporan penelitian, sekarang kita membahas laporan kegiatan. Di sini sebelum kita masuk ke cara apa masuk ke bagaimana laporan penelitian, selebihnya kita sebelum kita masuk ke membahas terkait bagi apa itu laporan penelitian, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu laporan penelitian, laporan kegiatan, pengertiannya apa. Laporan kegiatan adalah sebuah dokumentasi yang memberikan informasi secara sistematis mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau cara dokumen bentuk sebagai dokumen yang resmi yang mendeskripsikan tujuan proses pelaksanaan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, yaitu pentingnya struktur laporan kegiatan. Dengan struktur yang jelas, pembaca dapat memahami tujuan, proses pelaksanaan, hasil dan kesimpulan dari kegiatan yang kita buat. Selain itu, struktur yang baik juga memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan menjadikannya sebagai bahan referensi untuk kegiatan di masa mendatang. Singkatnya, struktur laporan kegiatan adalah kunci untuk menghasilkan laporan yang informatif, akurat, dan bermanfaat. Ya, tentunya kita memahami dan memperhatikan struktur dari laporan. Lanjut, di sini poin materi ketiga yaitu menelusuri laporan penelitian. Jadi kita menelusuri laporan penelitian dengan cara memperhatikan struktur dalam laporan penelitian. Yang pertama itu ada struktur abstrak. Di abstrak ini menjelaskan secara ringkas isi dari laporan penelitian. Pada bagian abstrak harus dibuat secara ringkas dan juga padat dan mudah dipahami agar para pembaca mau membaca penelitian yang kita buat secara menyeluruh. Dan bagian abstrak ini biasanya dia membahas poin-poin penting, poin inti dari penelitian yang kita lakukan. Biasanya menyebutkan sebuah keyword, keyword atau poin-poin penting. Contohnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah bagian awal dari sebuah laporan penelitian yang berperan sebagai pintu gerbang dari kita memahami laporan penelitian secara keseluruhan. Pada bagian ini juga membahas secara umum terkait topik yang akan dibahas dan juga di sini dibahas mengenai mengapa laporan penelitian dilakukan dan juga apa yang ingin dicapai melalui laporan penelitian yang dilakukan. Pada bab kedua atau poin ketiga ada landasan teori dan kemudian pustaka. Landasan teori adalah terdapat definisi konsep dan properti yang tadi disebut secara sistematis dan pada landasan teori ini berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memandu kita memahami seluruh penelitian. Selanjutnya ada pustaka, ada proses mengumpulkan analisis dan seleksi informasi yang kita dapat dari berbagai sumber yang relevan dan sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Yang pustaka bukan sekedar sebagai referensi, tetapi juga sebagai uh, analisis kita. Kita mampu melibatkan analisis kritis
terhadap literatur yang sudah kita masukkan ke penelitian kita. Tentunya materi penelitian ini adalah bagian penting dalam segala penelitian, yaitu tata cara atau langkah-langkah metode yang diambil untuk melakukan penelitian sebelum kita memasuki pembahasan terkait penelitian. Ini harus ada dijelaskan terkait metode yang kita gunakan itu apa, sehingga data-data yang kita sampaikan itu dapat dipercaya karena ada metode penelitian yang kita buat. Dan di laporan metode penelitian ini merupakan uh, alat yang digunakan untuk memperoleh yang namanya hasil penelitian. Dan ini ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah merupakan jantung dari laporan penelitian. Pada bab ini membahas uh, terkait sebuah hasil dari sebuah laporan penelitian. Dan di sini juga menyebutkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian itu memberikan interpretasi terhadap temuan yang didapat. Ini ada yang terakhir poin bab kelima, yaitu penutup. Di sini membahas terkait kesimpulan dari penelusuran penelitian yang sudah dilakukan, dan di sini juga memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan hasil penelitian untuk penelitian selanjutnya. Dan di sini juga yang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dicapai dan penelitian dari penelitian dan juga implikasinya. Mungkin masuk kepada bab materi keempat, yaitu menelusuri laporan kegiatan. Di sini ada poin pertama yaitu ringkasan. Ringkasan adalah laporan kegiatan ini berfungsi sebagai gambaran umum atau rangkuman dari rangkuman ringkas dari seluruh isi laporan kegiatan. Bagian ini sangat penting untuk dibuat secara baik untuk dipahami para pembaca agar dari ringkasan inti ini pembaca ini dapat mudah memahami kegiatan yang kita lakukan. Dan di sini juga membahas terkait uh, hasil yang telah dicapai serta kesimpulan yang diperoleh dari laporan kegiatan kita. Ini ada pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah laporan kegiatan yang berfungsi sebagai pembuka atau pengantar bagi pembaca. Bagian ini memberikan gambar umum tentang keseluruhan kegiatan yang telah kita laksanakan, sehingga pembaca dapat memahami konteks tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan. Sebenarnya ada yang ketiga, deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan ini adalah pemahaman yang lebih mendalam terkait kegiatan yang kita lakukan dan juga membahas bagian penting dalam sebuah kegiatan yang berfungsi untuk memberikan gambaran rinci tentang pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan. Bagian ini juga menjawab terkait pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dan selama kegiatan berlangsung. Poin keempat ada pelaksanaan kegiatan. Poin ini adalah poin paling penting dalam laporan kegiatan, dan ini merupakan pembahasan detail terkait kegiatan yang dilaksanakan, dan juga di sini memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang proses yang kita sudah lakukan selama kegiatan, dan juga menjadi bukti kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah penutup poin kelima. Penutup ini bagian akhir dari sebuah kegiatan yang berfungsi merangkum seluruh isi laporan kegiatan, menarik kesimpulan dan memberikan refleksi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Bagian ini juga melakukan saran dan perbaikan dari laporan kegiatan untuk laporan kegiatan yang akan datang. Untuk poin terakhir akan merupakan sebuah referensi dari
uh, sumber atau informasi yang kita kutip itu harus ada referensi agar uh, dari informasi yang kita masukkan dalam laporan kegiatan itu dapat dipercaya. Itu dia empat materi inti yang ada pada bab melaporkan laporan kegiatan dan laporan penelitian. Untuk itu teman-teman, di akhir saya memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah kita bahas bahwa di sini laporan kegiatan dan laporan penelitian memang berbeda, tetapi mereka mempunyai struktur dan juga membutuhkan struktur yang baik agar para pembaca mudah memahami. Dan pada laporan penelitian lebih fokus pada penemuan ilmiah baru melalui metode yang sistematis, sementara laporan kegiatan lebih berorientasi pada dokumentasi pelaksanaan suatu acara. Keduanya memerlukan struktur yang jelas agar mudah dipahami, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur yang baik akan memastikan informasi disampaikan secara efektif, baik itu hasil penelitian yang kompleks maupun hasil penelitian hasil pelaksanaan yang suatu kegiatan. Baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan, yang utamanya adalah menyampaikan informasi yang akurat dan jelas kepada pembaca. Jadi kita harus yang namanya memahami struktur dari sebuah laporan, baik penelitian maupun laporan kegiatan, sehingga pelaporan yang kita lakukan dalam sebuah penelitian dan kegiatan itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan uh, video pembelajaran dari saya, mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang atau tidak baik. Yang baik diambil, yang kurang uh, coba dievaluasi lagi dan juga dipelajari pada materi pada uh, kita pelajari bareng-bareng. Dan sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.